Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang. Saya Umi Husni Hidayah dari TK Muslimat NU 5 Halimah Singosari dan rekan saya Andian Kusumawardani dari SD Negeri 5 Bedali Lawang. Kemudian saya Anis Risnawati dari SD Negeri 5 Bedali Lawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Dani. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Bu Dani? Alhamdulillah baik Bu. Semoga Bu Umi juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah nggih. Berkat doanya juga Bu Dani, bagaimana nih perasaan Bu Dani saat ini? Terus terang Bu, Ya. saat ini saya agak tegang ini Bu. Santai saja Bu Dani, tidak usah terlalu tegang. Ya saya kan tegang karena mau disupervisi oleh Bu Umi. Oh begitu. Santai saja Bu Dani, tenangkan diri dulu. Coba tarik nafas dulu. Keluarkan perlahan. Bagaimana? Cukup tenang? Iya Bu, alhamdulillah sudah cukup tenang Bu. Terima kasih banyak. Baiklah Bu Dani, bisa kita lanjutkan ya? Iya Bu, bisa. Iya. Begini Bu Dani. Bu Dani kan akan memulai sesi coaching terhadap coach kita. Nah, sebelum memulai kita perlu memastikan kita harus memiliki kerangka evaluasi yang sesuai. Kita perlu membicarakan tentang rubrik penilaian nanti saat Bu Dani melakukan coaching. Nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian yang sudah Bu Dani buat. Nah, pertama tentang kesesuaian proses coaching yang Bu Dani laksanakan. Apakah nanti itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi dan potensi coaching. Juga apakah nanti prosesnya sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian tentang apakah Bu Dani sebagai coach nanti akan mendengarkannya dengan rasa, yakni receive, acknowledgement, summaries, and ask, serta tak ketinggalan apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur tirta. Ya Bu, saya telah memeriksa rubrik penilaian yang sesuai dengan alur tirta. Saya pikir itu dapat memberikan panduan yang baik juga untuk menilai kemajuan coaching saya nanti. Selama sesi coaching, saya sudah meninjau ulang materi dan informasi terkait Bu Umi, maksud saya terkait dengan Bu Anis. Ya. Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk memulai sesi coaching. Bagus sekali Bu Dani. Bagaimana dengan kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dalam sesi ini? Saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, kemudian apa yang menjadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk diobservasi? Dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot menurut saya Bu. Baik, bagus sekali Bu Dani. Saya harap nanti Bu Dani dapat membantu coach memetakan tujuan yang jelas dan mencapainya. Itu merupakan poin-poin yang penting untuk fokus coaching. Selain itu, bagaimana nanti Bu Dani akan mengukur keberhasilan coaching ini? Saya berpikir bahwa saya nanti dapat mengukur keberhasilan berdasarkan
Koci dapat memetakan tujuan yang jelas dan dapat menentukan strategi atau solusi langkah-langkah untuk mencapai tujuannya itu, yang nantinya akan menjadi perubahan yang terlihat di dalam perilaku Bu Anis nantinya. Baik, saya setuju sekali dengan Bu Dani. Hal-hal konkret seperti itu memang akan memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan. Pastikan juga Bu Dani untuk mencatat hal-hal penting selama Bu Dani nanti melakukan sesi coaching, supaya nanti kita dapat merinci perkembangan yang ingin dicapai. Jangan lupa juga nanti Bu Dani untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada Bu Anis saat Bu Dani melakukan coaching, dan dorong untuk menetapkan tujuan yang dapat diukur. Kemudian setelah Ibu mencatat dan memberikan umpan balik, semua nanti akan membantu dalam proses pengembangan Bu Anis sendiri. Baik Bu, saya akan memastikan untuk mencatat semua informasi penting dan memberikan umpan balik serta dorongan bagi Bu Anis nanti. Terima kasih Bu atas panduan dan dukungan dari Bu Umi. Sama-sama Bu Anis, saya yakin nanti sesi coaching ini akan memberikan manfaat yang besar. Jika ada kendala atau pertanyaan selama proses, jangan ragu dan sungkan ya Bu untuk bertanya. Insya Allah saya nanti siap membantu. Semoga sesi coaching nanti berjalan dengan lancar dan sukses Bu Anis. Amin, terima kasih Bu. Saya akan berusaha sebaik-baiknya Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Dani. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anis? Alhamdulillah saya baik Bu, terima kasih. Semoga Bu Dani juga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah, amin. Terima kasih doanya Bu Anis. Saya dengar ada sesuatu nih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Apa ya yang menjadi agenda percakapan kita hari ini? Ya Bu, saya tertarik untuk memulai sesi ini Bu ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya. Oh, begitu ya Bu ya. Baiklah, mari kita mulai dengan mengidentifikasi tujuan. Apa yang ingin Bu Anis capai dalam sesi coaching ini? Dalam sesi kali ini Bu, saya ingin meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal saya, terutama dalam tim proyek Bu. Bagus, itu Bu Anis tujuannya jelas. Sekarang mari kita tinjau realitas saat ini ya. Bagaimana Bu Anis mengukur keberhasilan Bu Anis dalam hal komunikasi interpersonal selama ini? Ini Bu ya, yang saya rasakan ya Bu ya, saya itu masih merasa ada ruang untuk peningkatan Bu. Beberapa kali saya merasa sulit untuk menyampaikan ide secara efektif kepada rekan di tim Bu ya, seperti itu. Bagus sekali Bu. Ibu ingin meningkatkan potensi Ibu ya. Menurut Bu Anis, situasi yang Bu Anis inginkan seperti apa itu? Ini ya Bu ya, saya ingin agar saya ini bisa lancar dalam menyampaikan ide-ide saya. Karena itu banyak sekali Bu ide di kepala saya itu sudah menumpuk gitu loh. Tapi saya itu masih susah untuk bisa mengeluarkan dan mengkomunikasikan ide saya itu dengan kata-kata Bu. Terus omongan saya juga sering belibet gitu loh Bu. Terus kayak muter-muter gitu. Kemudian saya juga belum bisa teratur dan belum bisa memilih kata yang tepat Bu. Sebelum bicara di depan orang banyak, saya juga masih masih dredeg gitu loh Bu, ada rasa gemetar kayak gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa kesulitan dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan Bu Anis saat rapat tim gitu ya Bu ya? Iya Bu. Saya itu jadi kurang percaya diri Bu akhirnya, padahal saya itu sudah memiliki banyak ide yang ya cukup bagus lah Bu jika itu dilaksanakan. Seperti itu sebenarnya. Sejauh ini Bu Anis
Apa yang telah Bu Anis coba untuk mengatasi hal tersebut, Bu Anis? Ini Bu, saya mencoba untuk lebih banyak berpartisipasi dalam diskusi tim dan mendengarkan dengan lebih baik. Mungkin di sini saya perlu lebih banyak untuk berlatih dan juga saya perlu ini Bu ya, memahami gaya komunikasi rekan-rekan tim saya Bu. Itu adalah sebuah langkah yang positif, Bu Anis. Apakah Bu Anis telah memikirkan beberapa opsi tambahan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal Bu Anis? Apa ya Bu ya, ini sih Bu, kalau saya pikir saya itu perlu untuk menenangkan diri dulu Bu sebelum berbicara, agar ketika berbicara itu saya tidak terburu-buru dan tidak terasa tegang gitu Bu. Selain itu saya juga bisa meminta umpan balik Bu dari rekan-rekan tim saya secara teratur, dan ini saya juga bisa mencari pelatihan tambahan Bu dalam hal komunikasi yang efektif ini Bu. Ya, saya rasa itu ide yang sangat bagus Bu Anis. Sekarang mari kita mencoba membuat rencana. Nah, rencana tindakannya konkret itu. Apakah langkah-langkah awal yang dapat Bu Anis rencanakan untuk mencapai tujuan dari Bu Anis tersebut? Saya akan memulai dengan diri saya dulu ya Bu ya, diawali dari diri saya dulu. Saya akan belajar untuk mencoba untuk tidak demam panggung Bu. Mungkin dengan dengan latihan mindfulness mungkin Bu. Ya, bagus sekali itu rencananya Bu Anis. Sangat bisa sekali itu dilaksanakan karena apa? Karena mindfulness itu sangat membantu untuk menenangkan diri. Lalu langkah apa lagi yang memastikan Bu Anis itu dapat lancar dalam komunikasikan ide-idenya tersebut? Ini Bu, sebelum berbicara ya, saya akan mencoba mencari beberapa referensi yang sesuai Bu ya, untuk mendukung ide saya nanti. Yaitu juga Bu, agar nanti bicara saya bisa lebih lancar dan tidak terbata-bata, mungkin saya perlu membuat kerangka atau poin-poin utama Bu sebelum saya berbicara. Dan tak lupa saya juga akan meminta umpan balik dari rekan-rekan tim saya pada proyek perpisahan kelas bentar lagi Bu. Kebetulan di situ saya ikut dalam kepanitiaan. Bisa sekali itu Bu Anis, bagus rencananya. Tapi dari kelihatannya nih ada lagi nih. Sepertinya Bu Anis masih punya rencana yang bertanya apa kira-kira? Iya sih Bu, masih ada ya. Kalau mungkin ini ya Bu ya, saya akan berlatih berbicara Bu di depan cermin untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, atau mungkin saya akan mencari pelatih komunikasi yang relevan Bu, dan bisa juga mungkin saya mengikuti pelatihan-pelatihan terkait public speaking Bu. Iya, rencana Bu Anis itu sangat sudah terdengar bagus sekali. Dari semua yang telah Bu Anis rencanakan tersebut, mana yang menurut Bu Anis itu segera dapat dilaksanakan? Ini Bu, saya akan berlatih mandiri terlebih dulu Bu. Kan kalau pelatihan itu masih menunggu ada event ya Bu, jadi saya awali dulu. Saya akan mencari pelatih komunikasi yang relevan Bu, dan bisa juga mungkin saya mengikuti pelatihan-pelatihan terkait public speaking Bu. Iya, rencana Bu Anis itu sangat sudah terdengar bagus sekali. Dari semua yang telah Bu Anis rencanakan tersebut, mana yang menurut Bu Anis itu segera dapat dilaksanakan? Ini Bu, saya akan berlatih mandiri terlebih dulu Bu. Kan kalau pelatihan itu masih menunggu ada event ya Bu, jadi saya awali dulu dengan saya latihan mandiri. Siapa yang perlu Bu Anis hubungi untuk mendukung rencana Bu Anis tersebut? Ini Bu, saya jadi teringat Bu ya, saya itu punya teman dekat Bu ya, kebetulan dia itu sering mendapat job sebagai MC Bu dan pembicara seperti itu, dan saya akan meminta bantuan beliau untuk melatih saya Bu. Gitu ya, bagus kalau begitu Bu. Kapan Bu Anis dapat melaksanakan dari rencana Bu Anis itu? Rencananya sih secepatnya ya Bu ya. Besok saya akan mulai mencari referensi dan saya akan mencoba membuat kerangka pikiran,
Dan dalam minggu ini saya akan menghubungi teman saya, Bu. Saya sangat mendukung sekali Bu Anis dalam proses ini. Bagaimana perasaan Bu Anis setelah melakukan sesi coaching ini, Bu? Saya merasa ini, Bu, ya, setelah sesi ini saya merasa ini lebih yakin dan memiliki arah yang jelas, Bu, sekarang ya. Dan saya senang sekali, Bu, karena dapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah. Jadi ada ininya ya, ada manfaatnya juga ya. Apa yang Bu Anis simpulkan dari pembicaraan kita ini? Dari pembicaraan ini ya, Bu, ya, pemikiran saya jadi terbuka, Bu. Saya yakin bahwa dengan terus mengasah keterampilan coaching ini, Bu, ya, dan memiliki kesempatan untuk berbicara secara teratur, saya itu dapat terus meningkatkan kemampuan berbicara dan berkomunikasi interpersonal saya, Bu, secara keseluruhan. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih ya, Bu, ya, atas bantuan Bu Dani, karena Ibu juga sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga saya dapat melakukan perubahan dan pengembangan kompetensi saya, Bu. Sama-sama, Bu Anis. Ini kan adalah perjalanan kita yang kita lakukan bersama-sama. Saya juga ingin tahu perkembangan komunikasi personal Bu Anis nantinya itu bagaimana ke depannya nanti. Oke, Bu Anis, percakapan kita cukupkan sampai sini. Sampai jumpa untuk sesi coaching berikutnya. Terima kasih, Bu Dani. Assalamualaikum. Demikian Bu Umi, sesi coaching dengan coach saya sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana menurut pendapatnya Bu Umi? Selamat, saya rasa sesi itu berjalan dengan baik, Bu Dani. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Dani. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya mencoba mengikuti coaching dengan alur TERTA. Saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Saya juga fokus pada eksplorasi realitas saat ini, membantu coach untuk mempertimbangkan opsi yang mungkin dan merancang rencana tindakan yang dapat diimplementasikan. Kami juga membahas langkah-langkah awal pertama yang konkret untuk dilaksanakan, Bu. Baik, dari apa yang saya dengar tadi, coaching sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta, sehingga Bu Anis dapat menggali semua potensinya untuk menemukan sendiri solusi dan permasalahannya. Bu Dani juga sudah memenuhi prinsip coaching, kompetensi inti coaching dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari bahasa tubuh Ibu dan pertanyaan yang dilontarkan, saya melihat Bu Dani sudah mendengarkan dengan rasa yang tadi sudah kita bahas di awal. Terima kasih, Bu. Saya sudah berusaha sesuai dengan kemampuan saya, Bu. Iya Bu, sudah bagus kok Bu Dani. Dari hasil proses coaching tadi, menurut Bu Dani, kompetensi apa lagi yang akan Bu Dani kembangkan ke depannya? Yang ingin saya kembangkan lagi itu yaitu lebih memahami lagi alur tirta, Bu, dan mendengarkan dengan rasa, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan saya merasa perlu lebih banyak berlatih untuk melakukan coaching ini. Semoga Bu Dani dapat mengembangkan lagi kompetensinya dalam coaching ya Bu. Terima kasih sudah membimbing coaching. Jangan ragu untuk berbagi pembaruan lebih lanjut dan beberapa sesi mendatang. Tetap semangat Bu Dani. Tentu saja Bu, terima kasih. Saya akan terus memberikan pembaruan. Terima kasih atas dukungan Bumi dalam sesi ini. Sama-sama Bu Dani. Ini adalah kolaborasi yang berarti. Sampai jumpa di sesi supervisi berikutnya. Terima kasih Bu Dani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.
Demikian percakapan supervisi akademik modul 2.3 demonstrasi kontekstual dari kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Malang. Terima kasih telah menyaksikan, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.